Pada diam semuanya. Mumpung belum Ramadan kita marah-marah. Baik. Ya nggak Neng? Ya Neng ya. Ya kan Neng ya. Neng ngelamun aja sih Neng. Aduh, jangan pada ngelamun ya. Nggak usah dipikirin. Ya, tes. Eh, kita mau belajar tentang beberapa sikap mengambil faidah dari surat Al-Baqarah 183 dan apa yang harus diperhatikan. Naqulu taqwa. Siapin alat tulisnya. Nah, udah. Kalau masih ada yang masih ngobrol, tidak ada bersandar. Tidak boleh bersandar ke tembok. Maju, geser. Tidak boleh geser ke tembok. Kenapa? Jangan sandarin dirinya ke tembok. Ayo geser ke sini. Besok Kak Yogi akan minta panitia untuk memberikan batasan di tembok biar tidak disandarkan. Nanti ngantuk nak. Iya, percaya deh sama Kak Yogi. Kalau kalian bersandar, nyamannya cuma sebentar, selebihnya tidak enak. Biar sama-sama kita merasakan nuntut ilmu. Kalau terlalu numpuk, maju lagi aja nih sini nih. Boleh nih. Kalau numpuk di belakang lagi, pada numpuk-numpuk gitu ngapain sih? Terus ujung-ujungnya ngobrol. Nah, kalau ada yang ngobrol, Kak Yogi persilahkan buat keluar, ya kan? Taib. Kenapa ini bukan tempat ngobrol? Ini tempat apa? Tempat menuntut ilmu. Ngobrolnya sekali-sekali boleh, tapi kalau ngobrol terus salah tempat. Betul? Baik, bismillah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, tema kita hari ini adalah sikap-sikap baik. Nah, sikap-sikap hebat, cakap di bulan Ramadan. Jazakallah khair, Masya Allah. Sikap-sikap hebat di bulan Ramadan. Ya, sikap-sikap hebat di bulan Ramadan. Ini tema kita. Coba diulang apa temanya? Sikap-sikap. Nah, ahsantum. Sikap hebat di bulan Ramadan. Kak Yogi udah ngajarin keliling-keliling, isinya Ramadan semua, Masya Allah, menyenangkan. Dengan bahasan yang berbeda-beda. Kali ini pelajarannya tentang sikap-sikap hebat di bulan Ramadan. Nah, kita mau belajar bagaimana nanti menghadapi situasi dan kondisi supaya menghasilkan pahala. Baik, kita mau bahas dulu firman Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, ya ayyuha alladzina amanu, apalagi kutiba alaikumus syiyam. Terus apalagi kama
pinter bener neng. Kama kutiba ala alladzina min qablikum. Wih, masya Allah, min qablikum la'allakum. Nih, kita gedein. Ta ya, la'allakum tashkurun. Kalau minta takun juga. Tat. Ntar ya. Takuna. La'allakum tattaqun. Ya kan? La'allakum. Lah kan biar nggak ngantuk, ya kan? La'allakum tattaqun. Kurang gede. Mana sih, masih kurang gede sih. Ntar ya. Ya, ntar. Lebih gede lagi, siap. La'allakum ya. Oke. La'allakum tattaqun. Ya, ini adalah potongan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 183. Nah, kenapa kita gedeinnya tattaqun? Biar pada tahu puasa itu ada tujuannya, bukan cuma nahan lapar doang. Kalau nahan lapar doang, ada nggak orang yang bisa tahan lapar? Bisa, ada, iya kan? Ada yang tahan haus, ada. Tapi tujuannya bukan bikin nyiksa puasa mah, tapi biar ada tujuannya, namanya tattaqun. Kita pelajari insyaallah. Tapi sebelumnya kayak gini mau semua semangat dulu dong. Mana sih, udah pada ngopi belum? Semangat dulu nih. Ya, duduk rapi. Baik. Rapikan majelisnya seperti biasa. Jangan ngobrol, berharap kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik. Tattaqun. Apa itu tattaqun? Secara bahasa, tattaqun itu artinya bertakwa. Banyak yang memberikan pengertian tentang takwa. Emang takwa itu apa? Ya, takwa itu ada yang mengatakan iman. Kemudian juga apa lagi? Dan melaksanakan perintah Allah. Apalagi? Dan menjauhi serta menjauhi larangan Allah, ya, serta menjauhi larangannya. Ini tujuan dari puasa yang tertulis dalam firman Allah, tattaqun. Kita semakin beriman, kita semakin semangat ngerjain perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Karena 365 hari kehidupan kita dalam satu tahun, banyak godaan yang harus dilalui siang dan malam, ya kan? Godaan A, godaan B, godaan C, sampai godaan Z, ada semuanya. Siapa yang bikin? Setan. Siapa teman-teman? Setan, iya kan? Setan godain terus. Dikasihlah kita waktu sama Allah selama 30 hari untuk meningkatkan yang namanya sifat takwa. Terus apa sikap-sikap baik yang harusnya diamalkan oleh seorang yang berpuasa? Nah, secara bahasa Arab sayang, orang yang puasa itu dipanggil so'im. Apa teman-teman? Ini si so'im nih. Ini namanya so'im. Siapa namanya?
Shaim. Kalau yang perempuan Salih, bukan. Namanya Shaimah. Apa namanya sayang? Ya, coba ya. Nih, Shaim, Shaimah. Ya, kalau ini Shaimut. Nah, ya kan? Emang imut emang. Udah nggak imut lagi ya kan? Shaim, Shaim, Shaimah. Ada Bang Shaim, ada Empok Shaimah. Nah, ini si Bang Shaim nih. Abang Shaim sama si Empok Shaimah ini adalah orang-orang yang puasa. Shaim itu artinya puasa. Shaimah artinya perempuan yang berpuasa. Oke. Apa sikap-sikap yang harus dilaksanakan pada saat bulan Ramadan nanti agar membentuk takwa yang sesungguhnya? Benar-benar nanti selesai dari bulan Ramadan dia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam jun." Ya, siapa pernah dengar hadisnya? Junnah. Coba ikutin aja yuk. As-siyamu junnah. As-siyamu junnah. Belum kompak. As-siyamu junnah. As-siyam. As-siyamu junnah. Fala yarfuth wala yajhal. Fala yajhal. Ya, biar puasa kita nggak sia-sia, seorang yang shaim ataupun shaimah harus menunjukkan siapa dirinya dengan memperbaiki dan menunjukkan sikap-sikap hebat di bulan Ramadan. Jangan sampai ada yang puasa tapi masih emosian. Puasanya jalan, emosinya jalan. Puasanya jalan, nyolongnya. Puasanya jalan, mencurinya jalan. Puasanya jalan, main gamenya. Puasanya jalan, durhakanya. Waliyatubillah. Ya kan? Ada orang puasa, pak puasa pak. Oh iya puasa. Ayo pak sholat. Libur dulu sholatnya. Kalau puasa bapak kuat, tapi kalau sholat nggak kuat. Aneh nggak? Aneh. Kenapa? Karena nggak dipelajari ilmunya dari kecil. Maka perhatikan sikap-sikap hebat bagaimana seorang bisa mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Yang pertama nak, kata Nabi, fala yarfuth wala yajhal. Rafas itu berkata-kata kotor, ya, berkata-kata yang tidak baik. Maka di antara sikap hebat anak yang salih di bulan Ramadan adalah menjaga lisan, ya, menjaga lisan dari hal-hal yang membatalkannya. Ini sikap yang harus ditunjukkan. Kak Yogi bilang, nak, puasa minum boleh apa enggak? Enggak. Kalau misalkan lagi puasa nih, nah Kak Yogi lagi puasa, tapi tiba-tiba Kak Yogi Bismillah, puasanya masih sah atau tidak? Sedangkan Kak Yogi tahu sah atau tidak? Batal. Atau aduh, ada orang nih, ya, kalau lupa nanti hukumnya beda ya. Kalau lupa gimana kalau lupa? Oh mana sih tadi ya? Oh di dalam tas misalkan. Dulu ya. Repot ini, malumnya rempong ini bapak-bapak emang. Ya, misalkan aduh lagi puasa lagi.
Apa ini? Aduh, anak lagi puasa. Salah atau betul? Kenapa? Karena makan. Paham? Orang puasa kan nggak boleh makan, iya nggak? Orang puasa nggak boleh minum. Semua sepakat tahu. Tapi jarang orang tahu bagaimana menjaga lisannya di bulan Ramadan. Justru dengan adanya bulan Ramadan sayang, kita tuh lagi latihan supaya entar kalau udah selesai bulan Ramadan ngomongnya jadi baik. Ya, ada sebagian orang tuh susah banget nggak ngomong yang kotor. Ya, bikin konten aja sayang. Bikin konten itu di belakangnya tuh pakai tulisan gini nih. Pernah lihat? Atau pernah dengar nih kayak begini? N-nya dimodif lagi sekarang, diganti dengan B. Betul nggak? Diganti dengan B gini nih. Ya, susah banget zaman sekarang buat jaga mulut anak-anak dengan perkataan yang apa? Yang baik gitu loh. Pengennya dikit-dikit ngucapin yang viral. Ikan lele aja jadi viral nggak? Coba, ikan lele jadi viral nggak? Padahal orang selama ini kenalnya cuman pecel lele. Gara-gara di media sosial banyak ikan lele, itu terkenal ikan lele, ya kan? Memang gampang terkenal. Akhirnya sekarang dikit-dikit ngeledek. Ayo nak, duduk rapi, ubur-ubur ikan lele. Dilawan pakai pantun, ubur-ubur ikan lele. Tenang Pak Ustadz Le. Ya, gimana begitu? Iya kan? Banyak orang susah menjaga lisan sayang. Maka latihan. Nggak perlu semua yang viral itu harus diucapkan. Apa kata Nabi SAW? Min husni Islamil mar'i tarkuhu mala. Luar biasa. Tanda baik Islam seseorang itu dia tuh tinggalin sesuatu yang gak bermanfaat. Ngapain bikin orang terkenal? Ngapain bikin orang viral dengan kata-kata yang tidak bermanfaat? Maka jaga lisannya. Ngomong yang perlu, nggak perlu diomongin, diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Luar biasa. Waliyakul khairan. Khalas. Selesai. Kalau kita diam, selesai perkaranya. Paham? Jadi jaga mulutnya nak. Banyak orang puasa, tapi kalau lagi suruh ngomongin orang semangat. Puasa. Iya nih puasa. Duduk. Ya kan? Duduk rapi. Itu si dia tuh. Ternyata badannya tempelan. Ngomongin orang, iya emang, iya teman dia begitu tuh dia udah kata ini dia, dia begini. Orangnya nggak ada. Itu namanya apa? Ghibah. Dia nggak tahan lisannya dari ghibah. Maka pesan Kak Yogi, jaga lisannya. Mungkin ghibah ini berlaku untuk orang dewasa, tapi biasanya buat anak-anak penyakit lisan itu ada pada ngejek, mencela, ngomong kotor, ngomong buat ibu dan bapaknya. Maka sikap baiknya yang pertama apa nak? Bagi soim dan soimah, dia harus menjaga lisannya dari ucapan yang tidak berguna. Oke, ini sikap yang pertama. Yuk, menjaga lisan. Ya, apa kata Nabi tadi? Fala yarfus wala yajhal. Jangan ucapin kata-kata kotor, jangan ucapin kata-kata yang tercela. Tinggalin ejek-ejek. Apalagi kalau lagi puasa. Orang kan kalau lagi puasa perutnya apa? Orang kalau lagi lapar apa bawaannya? Marah, emosi, diledek sedikit, apa lagi lapar apa?
Orang ya kan, orang kalau lagi lapar bawaannya marah-marah aja, emosi. Ini salah, udah lapar kebelet pipis sama kebelet pup, jadi satu tuh emosi. Tapi sebenarnya ya kan, makanya ditahan, jaga lisannya. Yang kedua nak, dari sikap hebat seorang muslim di bulan Ramadan adalah apa yang kedua? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni imru'un qatalahu asyatamahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Yang kedua adalah menjaga emosi. Ayo, ikutin Ana. Menjaga emosi. Emosi. Salah emang. Menjaga emosi. Tertawa lagi. Emosi. Emosi. Nah, salah lagi. Apa ini yang salah kira-kira ya? S. Oh, S salah ini. S. Ya. Menjaga mochi. Lah, salah lagi. Terus siapa ini nih? Emang tadi ketambahan apa? Oh, dihilangin dua-duanya, berarti tambahin lagi dua-duanya ya. Iya. Menjaga emosi. Oh kan? Terus apa yang dihilangin? S-nya dihilangin. S, sama S berarti. Ya, menjaga mochi. Mochi aja, makanan aja pada diam, pada melek ya kan. Nih, menjaga emosi. Iya, puasa itu nak bukan sekedar kamu nahan lapar, aku juga nahan lapar. Enggak gitu konsepnya. Konsep orang puasa itu kuat-kuatan menahan emosi. Nabi melarang kita fala yarfus wala yajhal wa inimru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada yang ngajak berantem atau dia ngajak duel, maka dia cuman mengatakan aku adalah orang yang berpuasa, atau bilangnya ini shaim. Kalau perempuan ini shaimah. Jangankan di bulan Ramadan, di bulan biasa saja Nabi melarang kita untuk gampang marah. Betul? Mana hadisnya? La taghdab, la taghdab. Nah, bahkan dalam riwayat lain Nabi nyebutin la taghdab itu berapa kali? 3 kali. Ya, Nabi mengulang lagi la taghdab, la taghdab, la taghdab. Dikontrol emosinya pada saat Ramadan. Latihan sayang. Waduh, tarik nafas. Iya, tarik nafas. Tiba-tiba ada yang ngejek duel. Udah dibilangin kalau boleh cek. Kan Kak Yogi yang ganggu ceritanya ya kan. Ketawa-ketawa. Berantem yuk. Wah, ayo katanya jangan ayo. Mas orang ini bilangnya jangan ayo, tapi ini roon soim bilangnya aku lagi puasa. Tuh, saya mau belajar berantem lagi. Berantem yuk. Aduh, bukan ayo jawabannya. Bilangnya ini soim. Ayo lagi tuh kan, biasa berantem sih di bulan Ramadan ya kan. Lagi ya. Lamba duduk rabi. Oh, ada sama bapaknya nggak di sini? Nggak ada. Ada. Berantem yuk. Udah dibilangin jangan ayo. Jangan ayo jawabannya.
bilangnya ini soim atau soimah. Misalkan nih, lik, sini antum, lik, sini lik, sini antum, cepetan, lik. Nah, ini mana nih? Ini temenan ini, lik, sini lik, ayo lik, cepet lik. Nih, ya kan? Misalkan begini, namanya main ya kan? Emang kita kalau lagi Ramadan boleh mainan? Boleh. Namanya teman kadang baik, kadang ngesel. Kayak ini nih ngeselin nih, orang ketawa tuh kan, misalkan ini Malik nih. Misalkan dia, apa sih ketawa-ketawa? Berantem yuk. Malah ketawa. Kalau ini jawabannya nggak sesuai ya. Jawabannya apa tadi harusnya? Ini soim. Berantem yuk. Mana sih? Berantem yuk. Nah, ini soim katanya. Saya baru dijawab barakallahu fiik nih. Oke. Siapa yang mau didorong lagi yuk? Dorong lagi yuk. Benar mau didorong ya. Jadi sabar, karena puasa itu tempat atau waktu kita berjuang untuk menahan emosi kita. Kalau masih emosi juga, kita pernah pelajari di sini. Apa cara pertama kalau kita lagi emosi? Ta'awuz. Gimana bunyinya? A'udzu billahi minasy a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika Ana nggak mau berantem ya, Ana lagi puasa, Ana tuh harus jaga emosi. Bayangin nak, ada orang 30 hari Saka, tidak boleh ngobrol, 30 hari dia latihan apa? Latihan menahan emosi. Selesai dari bulan Ramadan, apa efeknya? Efeknya udah lupa sama marah. Apa sih marah itu? Sama kayak kalian 30 hari latihan, misalkan menghafal satu surat. Surat apa? Lausan apa? Lausan Mursalat Al-Fil. 30 hari 24 jam kalian baca terus. Kira-kira tuh bakalan lupa nggak surat? Nggak. Siapa yang hafal surat Al-Fil? Coba bacain sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Luar biasa. Jadi tahan emosinya, redakan emosinya selama bulan Ramadan. Latihan. Nanti selesai dari bulan Ramadan, gak ada lagi yang namanya emosi, sehingga tujuan dari berpuasa kalian tercapai. Apa tadi tujuan dari berpuasa? Agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu apa? Ya, ikutin lagi ya. Iman dan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Oke, sudah. Bravo, sudah simpen, disimpan. Baik. Takwa, iman dan melaksanakan
perintah Allah serta menjauhi larangannya. Kalau sudah menjaga emosi, terbentuk proses bertakwanya. Kalau sudah menjaga lisan, terbentuk proses bertakwanya. Apalagi yang harus kalian jaga di bulan Ramadan? Yang ketiga adalah menjaga semangat. Semangat apa? Ayo, siapa yang bisa nambahin? Menjaga semangat beribadah. Jangan sampai semangatnya cuman di hari pertama, giliran di hari terakhir, apalagi besoknya lebaran. Kalau besoknya lebaran, hari ini pada sibuk ngapain? Beli baju, beli kembang api, ngitungin duit. Ngitungin duit apa? Ngitungin duit THR, mikirin makanan, mikirin mudik, ya macem-macem. Padahal hari terakhir di bulan Ramadan tetaplah hari yang istimewa. Jangan sampai disia-siakan di hari-hari terakhir terutama. Lihat deh, masjid kalau hari pertama penuh, sampai-sampai orang nggak kebagian tempat buat sholat, sampai pada duduk-duduk di luaran. Duduk, tadi tangga pada duduk. Hari kedua masih rame. Hari ketiga berkurang 1. Hari keempat berkurang 3. Hari kelima berkurang. Hari keenam terus sampai di masjidnya hanya tersisa 1 shaf aja. Kemana yang lainnya? Ada yang mudik, ada yang pergi, ada yang kerja, ada yang sibuk, ada yang udah futur. Futur itu apa? Udah malas ibadahnya, udah ngerasa, saya kan di hari pertama udah ibadah terus, ngapain ibadah lagi? Itu keadaan kita. Maka diganti, sayang. Orang-orang yang berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, sayang, itu kalau 10 hari terakhir masjidnya malah tambah rame. Orang-orang udah ninggalin aktivitasnya, mereka tinggal di mana? Di masjid. Udah tinggal di masjid, mandinya di sana, buang airnya di sana, ganti bajunya di sana. Tuh, emang gak malu? Ya tentu di kamar di kamar mandi. Tapi yang hebatnya, mereka benar-benar hidup di masjid selama 10 hari, siang dan malam. Itu yang dinamakan dengan apa? I'tikaf. Ninggalin, saya udah nggak peduli lagi, dijaga semangat ibadahnya. Maka efeknya setelah selesai dari bulan Ramadan, rajin ke masjid, dia tetap ke masjid. Puasa, dia tetap puasa. Puasa apa emang setelah Ramadan selain Senin Kamis? Ya, apa? Syawal. Ya, berpuasa Syawal supaya dapat pahala apa? Ayo, apa pahalanya puasa Syawal? Seperti berpuasa 1 tahun penuh. Dijaga semangat ibadahnya. Maka mulai dari hari pertama, teman-teman tuh udah punya catatan. Gimana ya? Nih, di sini deh. Bikin catatan tentang ibadah intinya. Ada salat, ngaji, sama puasa. Kalau hari ini salatnya full, centeng. Puasanya full, centeng. Baca Qurannya full, centeng lagi. Lihat, selama 30 hari, kalau ada yang kosong, aneh. Kalau ada kolom yang kok aku nggak sholat,
Yang ini kosong, yang ini kosong, yang ini kosong, yang ini baru terisi lagi. Wah, sholatnya bukan setiap hari. 1, 2, 3, 4, 5 hari sekali. Itu pun kadang-kadang bolong-bolong. Kadang sholat zuhur, kadang nggak sholat asar, kadang sholat maghrib, kadang nggak sholat isya, kadang sholat subuh, kadang nggak sholat zuhur. Terus begitu. Padahal centang, ada yang sudah punya worksheet buat Ramadannya? Kalau belum minta bikinin. Ya mak, bikinin dong mak, dari kertas yang gede mak. Kalau perlu kertas karton tuh, ditempel tadi tembok rumahnya. Kalau perlu beli papan tulis yang gede nih, udah punya. Kalau nggak ada papan tulis, pakai temboknya. Temboknya boleh dicoret-coret nggak boleh. Ya Allah ya, udah jangan. Berarti kalau nggak boleh ya kan, beli papan tulis, bikin program. Ya, program Ramadan. Tahun berapa sih tahun ini? Bukan hijriahnya. 1446 Hijriah. Dibikin yang cakep atas nama misalkan Toming misalkan, ya. Siapa namanya? Toming. Nanti tanda tangan di sini, tanda tangan bapaknya misalkan. Keren nggak? Keren nggak? Oh, keren dong. Bikin program Ramadan. Apalagi yang siap jadi imam. Ada yang jadi imam nggak Ramadan tahun ini? Masya Allah. Ya, cita-cita dari sekarang ngaji yang bagus biar bisa jadi seorang imam di bulan Ramadan. Coba diulang. Apa yang pertama teman-teman? Menjaga lisan. Yang kedua, menjaga emosi. Yang ketiga, menjaga semangat beribadah. Itu yang dilakukan Nabi. Bahkan Nabi SAW di antara kebiasaan baiknya adalah menjadi ajwadun nas. Karena ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Paling apa sayang? Paling dermawan. Rajin-rajin sedekahnya, konsisten. Misal dikasih jajan sehari berapa? Oke, taruhlah 50.000. Ya. Mau lagi? Oke, 50.000 lagi. Berapa? Misal 100.000. Aduh, kata bapak, nih jajan 100.000 ya, pokoknya harus habis. Kalau nggak habis nanti bapak marah-marah. Waduh, akhir jajan. Ya nggak dikasih lagi ntar. Nah, kalau kalian dikasih duit 100.000, 50.000-nya bisa untuk sedekah. Perbanyak. Jajannya seperlunya, sisanya tabung. Kenapa? Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau sangat dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya Nabi, padahal kalau Nabi SAW itu untuk makan Nabi sederhana, tapi untuk sedekah Nabi selalu menjadi yang terbaik. Maka jaga semangatnya. Pernah nggak bikin program sedekah di sekolahnya? Nggak ada. Pernah disuruh bikin kotak apa tuh namanya? Kotak amal tapi dari kardus? Belum pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Bikin program. Kalian belajar untuk sedekah, belajar dermawan. Karena jadi orang dermawan itu susah. Ada orang begini sayang, waktu punya duit 50.000, nih misal dia punya duit 50.000, mau sedekah 10.000 aja. Kata dia, ntar kalau dikeluarin 10.000, duitku tinggal 40.000. Ntar aja kalau duitnya udah 100.000. Oke, Allah kasih duit berapa? Jadi 100.000. Sekarang sudah jadi berapa sayang? 100.000. Sudah jadi 100.000. Mau sedekah 10.000.
Ya, nanti kalau 100.000 dikurang 10.000 jadi berapa? Jadi 90.000 doang. Sayang. Oke, dikasih lagi berapa sama Allah? 50.000. Jadi berapa? Bulan duit aja pada melek ya. Jadi berapa? Jadi 150.000. Disuruh sedekah 10.000. Aduh, kalau disedekahin 10.000 nanti duitnya bukan warna biru lagi. Yang biru ini nanti berubah jadi warna-warni. Ada hijau, ada ungu. Enggak sayang. Dikasih duit lagi. Punyanya berapa? Berapa sekarang, masih ada nggak ya? Tadi dulu. Ini bukan duit Kayogi kayaknya nih. Baik. Oh, masih ada. Jadi berapa sekarang? Mau nggak? Perlu orang lagi belajar. Nih, dikasih duit 200.000. Oke. Tapi karena mentalnya, hatinya selalu diajarin buat pelit. Mau dapat 200.000, mau dapat 2 juta, mau dapat 20 juta, mau dapat 2 miliar, tetap aja walaupun disuruh sedekah sedikit, dia mau apa enggak? Enggak. Ada orang punya duit 2 miliar. Karena enggak bawa duitnya, maka kita tulis aja angkanya. Ya kan? Emang enggak punya duitnya. 2 miliar berapa nolnya? 2 0 0 0 lagi 0 0 0 lagi 0 0. Cukup. Berapa ini teman-teman? 2 miliar ya, banyak bener kayaknya ya. Ya Allah, semoga teman-teman di sini punya duit 2 miliar semua ya Allah. Ya bentar nih. Kan 2 miliar nih. Karena nggak pernah kebiasa ngeluarin sedekah pada saat punya duit 2 miliar. Aduh, enggak kalau dikeluarin 10.000 nanti tinggal berapa? 1 miliar kurang 900 tadi lo 900 juta 99 juta 990.000. Ini kesini ya. Kalau nanti dikeluarin 10.000 bukan angka 2 lagi dong, malah jadi angka 1. Akhirnya nggak pernah sedekah. Padahal sayang, Nabi pernah mengabarkan harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Ya, ma naqasal mal bisadaqatin. Nggak pernah berkurang sayang harta kita dengan sedekah. Maka biasakan sedekah, biasakan puasa, biasakan ngaji, baca Qur'annya. Kalau sudah terbiasa di bulan Ramadan, maka nanti akan terbiasa juga di luar bulan Ramadan. Yang keempat, ya, belajar bersyukur. Ini yang harus teman-teman lakukan di Ramadan. Maksudnya gimana? Kadang ada orang makannya cuma 10.000 di hari biasa. Begitu masuk bulan Ramadan, makannya jadi 100.000. Kenapa? Ayo. Kenapa jajannya banyak? Apa? Ayo. Orang nih lagi bulan biasa paling 10.000 habis selesai. Tapi bulan Ramadan ternyata pengeluarannya lebih banyak. Karena mata manusia pada saat melihat sesuatu yang bermacam-macam, jadi pengen semua. Lihat deh, kalau lagi buka puasa, hawanya pengen dimakan semuanya. Makanya sore-sore pada beli apa tuh? Pada beli es cendol, minuman, es. Semua jenis es dibeli, semua jenis makanan dibeli. Giliran pas buka puasa, Bismillah, zahabat zama'u
wa batallatil uruqu wa tabatal ajru insya ya. Ketika mau menyentuh makanannya, ayo makanannya dimakan, tadi kan udah dibeli, kenyang. Akhirnya nak, kalau teman-teman lihat deh, apalagi kalau ada ceritanya bukber. Apa tuh bukber? Buka bersama, berarti bukber, ya kan? Habis bukber banyak makanan yang bisa mubazir, akhirnya dibersihin sama orangnya pakai piringnya, kleng 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 kleng, dimasukin ke tong sampah. Makanan yang lezat-lezat karena dikumpulkan hanya untuk berlebih-lebihan, akhirnya dibuang sayang. Padahal banyaklah orang yang lagi kelaparan, banyak. Maka kalau teman-teman bulan Ramadan mau beli makanan, teman-teman hitung dulu, aduh kayaknya aku nggak mau deh. Kalaupun udah terlanjur beli, jangan disimpan di rumah. Gimana caranya? Bagi-bagi, kasih orang yang lagi puasa. Nih aku tadi beli kolak, qadarullah aku tadi belinya 5 ember. Banyak kali 5 ember? Oh banyak, ya kan? Nih aku paling minum cuma 1 ember doang kok. Ya, 4 ember buat kamu ya. Tetangganya nggak mau nerima 4 ember, berarti bagi tetangga. Paham? Ini tadi aku beli gorengan karena tadi kayaknya aku tuh lapar banget, 1 gerobak aku beli semua. Ya, sampai gerobak-gerobaknya dibeli, ya kan? Ini masih ada sisanya buat kamu. Atau dia makan semua yang dia beli. Ini jatuhnya pada israf. Apa itu israf? Berlebihan. Maka lihat deh, ada orang habis buka puasa, ngapain? Ngapain nak? Aduh, nggak kuat. Kenapa? Kakak, saya cepetan sholat maghrib. Kayaknya masuk angin nih, mau minum tolak angin dulu nih. Blok. Akhirnya tidur, bangun jam 12 malam. Ketinggalan sholat apa? Maghrib ketinggalan, isya ketinggalan, taraweh ketinggalan. Apalagi kalau wayanya bukber sayang. Ya kan? Udah dikasih makanan yang banyak sama Allah, dikasih makanannya enak-enak, ada yang traktirin, ya kan? Giliran sudah berbuka puasa, makan. Ayo sholat maghrib. Ntar aja deh sholatnya di rumah. Ntar aja deh, lagi nggak enak kan, kita cuman kumpul-kumpul, nggak sholat. Akhirnya abis buka puasa nggak sholat apa? Gak sholat maghrib, nyampe di rumah kecapean, tidur. Ini penyakitnya. Maka belajarlah bersyukur sayang di Ramadan. Tunjukkan sikap bersyukurmu. Kalau kamu mau beli makanan, pikirkan, oh punya duitnya cuma 50.000, beli 10.000 aja cukup. Kembalinya berapa? 40.000. Bisa buat besok, bisa buat sedekah, ya kan? Tapi kalau dibeli semua, ini sifat mubazir namanya. Kalau memang mau beli semua, tadi kata Kak Yogi apa? Bagi-bagi ke orang, bagi-bagi ke orang lain, bagi-bagi ke tetangga. Belajarlah bersyukur. Jangan menyia-nyiakan makanan yang sudah disediakan. Lulus dari bulan Ramadan, menjaga adab-adab ini, jadi orang baik insya Allah. Mau jadi orang baik nggak? Mau? Siapa mau jadi orang baik? Kalau sudah terbentuk di sini sayang, maka akan terbukti Ramadannya bermanfaat. Kenapa kita ajarkan ini? Karena Nabi pernah mengatakan, bukan masalah katanya kan, barang siapa hurima faqad hurima, man hurima khairaha
faqad hurima. Kalau nggak dapat kebaikan di bulan Ramadan, dia rugi selama-lamanya. Maka yuk mulai kita menjaga lisan kita, jaga emosi kita, jaga semangat ibadah kita, dan belajarlah bersyukur. Kita tuh disuruh puasa supaya merasakan rasa lapar yang dirasakan setiap hari oleh siapa? Oleh orang miskin. Betul. Orang miskin kelaparan. Rasa laparnya sekali-sekali apa setiap hari? Setiap hari. Dia nggak akan happy kecuali hanya sedikit. Ya, emang ada yang seperti itu, Kak? Masih ada nggak di zaman kita orang yang kelaparan? Ya, gimana menurut kalian? Masih ada atau tidak orang yang hidup dalam kelaparan? Masih. Kalau gini nggak tahu nih videonya benar atau tidak narasinya. Ada seorang yang kemarin ditangkap dan diarak-arak tuh dipamerin ke depan orang banyak. Katanya dia mencuri pisang. Nyuri apa? Pisang. Pas ditanya, pisang itu untuk apa? Pisang berapa sih, nak? Dijual dapat berjuta-juta enggak? Enggak. Tapi ditangkap, ditanyain, "Hei, ini kamu buat apa?" Apa katanya? Buat adiknya ya, buat adiknya yang kelaparan. Ternyata dunia ini masih ada yang lapar, masih ada yang kedinginan, masih ada yang nggak punya tempat tinggal. Maka dengan puasa adik-adik jadi bersyukur. Kalau ngelihat makanan yang banyak, puji Allah, alhamdulillah. Kayak ini mau tanya, di sini siapa yang tinggal dekat sini? Di masjid ini suka ada bukber nggak? Suka ada makanan nggak? Nah, teman-teman, wah alhamdulillah makanannya melimpah ruah, makanannya banyak, maka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Ini hakikat dari puasa. Coba diulang tadi pengen duit nggak? Pengen. Yang 2 miliar apa 1.999.990.000? Yang atas apa yang bawah? Ada, siapa mau duit 2 miliar? Saya. Terus siapa yang ngasih? Gak tahu. Ya, kayak juga gak punya duit. Lomba duduk rapi. Hop. Jadi jaga ya semangat di bulan Ramadannya. Jangan sampai sudah tahu ayatnya, sudah tahu tips-tipsnya, tapi Ramadannya berlalu begitu saja. Siapa yang punya cita-cita mau puasa tahun ini? Siapa yang puasa tahun lalu full 30 hari? Siapa yang tahun lalu puasanya full membaca 30 juz? Berapa kali? 1 kali. Berapa? Sekali. Sip. Siapa? 2. Ada yang 2. Luar biasa. Ada yang 1, ada yang 2. Pesan Kak Yogi, minimal sayangku baca 1 kali khatam dari surat Al-Fatihah sampai surat apa? Sampai surat An-Nas dibaca. Nanti kalau sudah selesai baca lagi. Matanya selama di bulan Ramadan harus banyak menuju ke dalam Al-Quran. Lama duduk Rabi. Mana duitnya, bagi dong sini. Mana? Katanya ngasih 2 miliar sini. Wah, belum ada. Bukan nggak ada, belum ada. Semoga Allah menjadikan teman-teman di sini anak orang kaya semua. Semoga teman-teman nanti punya duitnya banyak semua. Begitu ya kan? Ya, ntar tinggal ngasih ke Ani ya kan? Oke. Jadi ini suratnya, ini tips-tipsnya, di sana pengertiannya, dan itu duitnya. Silahkan nanti diambil duitnya oleh teman-teman sekalian. Ada yang mencatat atau tidak? Karena tidak ada yang mencatat, maka ada nggak? Tadi yang laki-laki namanya siapa? Saim. Yang perempuan namanya siapa?
si soim sama si soimah harus menjaga adab-adab. Menjaga apa aja? Lisan, terus jaga emosi, terus menjaga semangat beribadah, terus belajar bersyukur. Iya, madam. Kalau emaknya kadarullah, ini emak belum ada rezeki buat buka puasa, buka puasanya pakai air putih sama kurma aja ya, gimana bilangnya dong? Terima kasih ya mak, alhamdulillah, bersyukur banget deh mak. Yang penting badan kita sehat, yang penting bisa buka puasa, yang penting bisa bisa beribadah, yang penting apa? Yang penting sehat, yang penting disayang sama Allah, ya kan? Begitu aja. Jangan sampai iri sama temennya. Misalkan, mak, itu teman aku buka puasanya makanannya enak-enak, bukannya di restoran mak, burger. Ya Allah, memang kamu kayak gitu mak. Jangan, harus bersyukur sayang. Turunin lagi, masih ada kok, tenang aja. Tapi simpan dulu buat yang duduk rapi. Anak soleh, duduk rapi, duduk diam, duduk diam, shot, 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 duduk diam, duduk diam. Oke, coba apa adab atau sikap-sikap hebat yang perlu diperhatikan di bulan Ramadan? 1. Yang kedua, jaga emosi. Yang ketiga, jaga semangat beribadah. Yang keempat, belajar bersyukur. Yang kelima, jangan loyo. Itu aja. Apa yang kelima? Gak usah ditulis. Jangan loyo. Jangan merasa paling lemah sendiri. Jangan merasa paling capek Yang puasa kita sendiri apa rame-rame? Yang lemas kita sendiri apa rame-rame? Maka jangan pernah ngerasa, aduh gak kuat nih, udah buka aja, ngumpat lagi di balik kulkas. Bismillah. Zahabat zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Betul atau salah? Salah. Ingat dulu Nabi dan para sahabat, waktu pertama ada perintah puasa, langsung ada perang. Perang apa? Perang Badar pada hari ke-17 Ramadan. Peristiwa kedua, perang Uhud enggak, perang Khandaq tidak. Peristiwa yang besar lagi, Fathu Mekah, penaklukan Mekah. Kala itu hari ke-20 Ramadan. Apakah kemudian para sahabat melemah? Tidak. Jangan jadikan alasan puasanya lemas. Yang bikin lemas itu bukan puasanya, tapi kitanya yang kurang bertenaga, kitanya yang kurang aktivitas. Penuhin aktivitasnya. Ada sunlat nggak? Sudah dapat info sunlat? Ikutin. Sudah dapat info kajian? Ikutin. Gitu ya. Insya Allah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, Kak Yogi nggak akan pulangkan kalau sudah diam semua. Udah belum? Masih ada yang ketawa? Yang ketawa direkam CCTV kan ya? Ada CCTV nggak? Mana? Hahaha. Biar ditangkap. Ya, nanti biar ditangkap. Iya kan? Oke, udah rapi belum? Berapa sikap hebat yang dipelajari hari ini? 4. Apa tujuan dari Allah mewajibkan puasa tadi? Bertakwa. Takwa itu apa sih? Iman dan melaksanakan perintah Allah
serta menjauhi larangannya. Kalau dikasih 2 miliar, bersyukur atau tidak? Kalau dikasih 1.999.999.990 rupiah, bersyukur apa enggak? Bersyukur. Tadi pelajarannya enggak boleh pelit untuk sedekah. Enggak boleh pelit apa? Sedekah. Kalau dikasih 200.000, keluarin sedekahnya, keluarin. Kalau dikasih 2 juta, dikeluarin sedekahnya, dikeluarin. Punya duit 100 juta, dikeluarin sedekahnya. Punya rumah cuman ada 10, keluarin sedekahnya. Punya mobil cuman ada 100, keluarin nggak? Ya, semua harta yang kita miliki bagikan untuk bisa disedekahkan. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan tahun ini kita untuk berpuasa. Mau ada bukber nggak di sini? Bukber di sini yuk. Tapi ada satu syaratnya kalau bukber di sini. Satu, nggak boleh ada makanan yang sisa. Nggak boleh ada minum yang sisa. Kadang ada orang dikasih minum nih kayak Yogi gini nih, baru dibuka sedikit, terus ditinggal nggak diminum. Akhirnya airnya diapain? Mubazir atau tidak? Mubazir. Ini bukan sikap seorang muslim. Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ntar kalau lagi bulan Ramadan ngajinya jangan siang ya, enakan ngajinya jam 3 pagi. Setuju ya? Berani nggak datang ke sini jam 3 pagi? Berani. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang